Silakan disiapkan dulu. Di sini saja. Iya. Diri. Dalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak ya. Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nah, karena ibu sekarang akan mempelajari tentang wujud benda dan perubahannya, jadi siapa yang dipanggil namanya langsung berdiri dan menyebutkan nama-nama benda ya. Usahakan tidak sama. Benda itu kan di sekitar kita ya. Sebutkan yang ada di sekitar kita. Ibu absen ya. Helati Adrikni. Oh sakit. Lailatul Devita Fajrin. Kursi. Lutfianto Jasuli. Sakit. Maura Putri Dwi Arianti. Muhammad Rizky Maulana. Iya, genting. Mustika Dewi. Sapu. Nadira Maulidatul Hasna. Air. Rifka Yuni Agustin. Minyak. Robi Adkilna Firdaus. Kecap, bagus. Sahiratul Laila. Lemari. Siti Nuri Raudatus Sofa. Pintu, boleh. Syarif Hidayatullah. Kipas. Teguh Afrianto. Papan tulis. Wafiko Jamila. Lampu. Yasi. Lita. Iya. Yunita Nur Afida. Iya. Erdina Jasmine Purnama. Iya. Alifa Naila Nurjana. Pintu, bagus. Kamila Nuriana. Mana Kamila Nuriana? Ya. Meja. Hadid Alfain Fakka. Iya. Jumroh Lailatul Ana. Oh, tidak masuk. Kira-kira teman kalian yang tidak masuk ini kenapa? Ada yang sakit, terus ada yang izin. Nah, bagi yang sakit juga kalian ya, biar kalian juga tidak ikut sakit,
kalian harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan. Itu harus dijaga biar tidak menimbulkan penyakit. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kemarin. Masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Coba, tentang apa pelajaran kemarin? Tentang tumbuhan dan fungsinya. Ya, tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan itu? Tanaman yang ada di sekitar. Iya, tanaman yang ada di sekitar kita. Bagus. Nah, di sekitar kita ini ada tanaman apa saja? Mawar, melati, iya, pohon mangga, terus sayur boleh, terus pohon pisang, apalagi rumput juga termasuk tanaman, terus pepaya. Bagus, semuanya sudah bisa menyebutkan macam-macam tumbuhan. Nah, di tumbuhan itu ada beberapa bagian. Ada apa saja di tumbuhan itu? Ada akar, terus ada batang, ada daun, ada buah, bagus, ada bunga, ada biji juga? Iya, perhatikan. Kalau akar itu tempatnya di mana? Di paling bawah. Ada di dalam? Ada di dalam tanah. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi akar? Iya, coba. Iya, menyerap air dari dalam tanah, betul? Iya, menyerap air dari dalam tanah. Kemudian air itu setelah diserap kemana? Mengantarkan? Iya, mengantarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Lewat mana? Lewat batang. Perhatikan, akar itu juga berfungsi untuk mengokohkan tanaman, untuk mengokohkan tumbuhan, ya. Nah, kalau tidak ada akar, tumbuhan akan goyang, tidak kokoh, ya. Nah, yuk. Sekarang, setelah kalian mempelajari tentang tumbuhan, tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Nah, kira-kira kalau tidak ada tanaman atau tumbuhan bagaimana? Hewan dan manusia bisa mati. Iya, hewan dan manusia bisa mati. Bagus sekali. Nah, kenapa? Karena tumbuhan itu adalah sumber kehidupan di bumi. Hewan juga bisa makan tumbuhan. Manusia makan juga dengan tumbuhan. Apa yang dimakan manusia? Buahnya. Terus sayur. Padi. Ya, itu yang dimakan manusia. Ya. Kalau dimakan hewan apa? Rumput. Nah, ya, itulah fungsi dari tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan beranjak pada pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita beranjak pada pembelajaran selanjutnya, biar suasananya enak, tidak tegang, kita belajar tepuk. Mau? Siapa yang mau belajar tepuk? Iya, yuk. Konsentrasi ya. Konsentrasi.
Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau tepuk 2, 2 kali. Kalau tepuk 3, yuk kita belajar dari 1 sampai 3 tepuk. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau tepuk 4, kiri, kanan, gitu. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5. Bagus, konsentrasinya sudah bagus. Ibu ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5. Iya, sudah bagus. Masih mau diulang lagi? Coba kita konsentrasi. Tadi tepuk 4-nya masih kurang enak didengar. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Bagus. 2 kali tepuk 5. Iya, 2 kali tepuk 3. Tepuk 3 gimana konsentrasinya? Yuk, tepuk 3. Tepuk 3. 2 kali tepuk 3. Iya, 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Iya, bagus. Nah, sudah siap? Sudah siap belajar? Iya. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan, memberi pelajaran tentang wujud benda dan perubahannya. Tentang wujud benda dan perubahannya. Perhatikan, kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda? Apa benda itu? Segala Sesuatu yang ada di sekitar. Iya, bagus. Mana yang lain? Apa yang dimaksud dengan benda? Sesuatu yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ada apa saja coba? Ada lemari, kaca, papan tulis, meja, kursi, jam. Iya, foto, bagus. Iya, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita tahu apa saja yang dimaksud dengan benda, kalian tahu benda itu ada dibagi menjadi berapa? Iya, ada benda, terus benda cair. Iya, di sini ibu sediakan gambar tentang benda. Ini adalah benda padat. Ini adalah benda cair, dan ini juga benda. Nah, jadi benda itu dibedakan berapa? 3. Apa saja? Iya, benda padat, benda cair, dan benda gas.
Nah, kita lihat kembali. Nah, ini gambar apa ya? Gambar apa? Di dalam akuarium itu ada apa saja? Ada air. Ada batu. Kaca. Ikan. Oksigen. Pintar sekali. Nah, juga ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada ikan, ada air, ada kaca, ada juga gelembung-gelembungnya itu adalah oksigen ya. Nah, coba kalian sebutkan yang termasuk benda padat di dalam akuarium itu apa saja? Iya, ada batu, ada kaca. Iya, karena tumbuhannya itu terbuat dari batu ya. Kerang, ada kerang-kerang itu. Nah ini. Perhatikan di gambar akuarium. Nah, ada apa lagi? Ada ikan. Terus, ada nggak benda cairnya? Ada. Apa benda cairnya? Iya, air. Kemudian, ada nggak benda gasnya? Apa benda gasnya? Iya, oksigen. Nah, sekarang lanjut ke ciri-ciri benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat. Kalian tahu itu gambar apa? Gambar batu. Perhatikan itu. Ciri-cirinya, teksturnya keras. Dan benda padat bukan cuma hanya batu ya, tetapi ini penghapus juga benda padat. Nah, teksturnya keras. Ibu punya batu, teksturnya keras, tidak lunak. Kemudian bentuknya tidak bisa berubah-ubah kecuali dengan cara tertentu, misalnya dipotong, dipecahin, itu baru berubah. Perhatikan, nih, mempunyai berat atau massa, juga mempunyai berat. Nah, ringan, ada yang lebih ringan, tetapi yang penting mempunyai berat. Kemudian bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah. Misalnya, ini apa? Penghapus. Termasuk benda apa? Benda padat. Bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, kalau ibu pindah ke sini, bentuknya berubah enggak? Nah, sekarang ibu pindah ke tangan ibu, satunya bentuknya berubah? Tidak. Nah, itu membuktikan bahwa bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah, ya. Kemudian tidak bisa dimampatkan. Apa dimampatkan? Tidak bisa ditekan. Biar penuh, ditekan itu tidak bisa. Nah, seperti ini. Ini ibu membawa contoh kelereng. Nah, kelereng ini tidak bisa dimampatkan. Tetap ada ronggahnya. Ya, tidak bisa dimampatkan. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Kemudian, ciri-ciri benda cair. Benda cair menempati ruang. Berarti benda cair itu bisa ditaruh di tempat atau wadah apa saja. Mau ditaruh ke dalam gelas, apa mau ditaruh ke dalam botol, ya. Dan memiliki massa, maksudnya juga memiliki berat. Kemudian bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, ini benda cair ada di dalam botol. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti kira-kira kalau ibu tuangkan benda cair ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gelas. Kalau ibu pindah lagi bentuknya,
Misalnya ke dalam sedotan. Bentuknya seperti sedotan. Bagus. Bu tuang lagi ya, biar tidak tumpah. Kemudian meresap melalui celah-celah kecil. Artinya, kalau kita taruh tisu ke dalam gelas, kemudian gelasnya diisi air, kira-kira airnya meresap nggak? Meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah. Kemudian bisa melarutkan zat tertentu, misalnya kita membuat teh. Ada gulanya, itu kalau diaduk bisa larut. Kemudian mempunyai energi, yaitu mempunyai kekuatan. Kalau kita ada kotoran di rumah kita, kita siram pakai air bersih. Nah, itu membuktikan bahwa benda cair mempunyai energi. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari atas ke bawah. Dan permukaannya selalu datar, tidak bergelombang. Datar. Kemudian ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas contohnya misalnya asap atau udara. Itu adalah benda gas. Ciri-cirinya yaitu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Ini di dalam ruangan kelas ini itu terisi udara. Sampai yang kecil-kecil pun itu terisi udara. Itu membuktikan bahwa udara itu menempati seluruh ruang. Dan ada di segala tempat. Ada di segala tempat, di mana-mana itu ada benda gas. Dan menekan ke segala arah, juga menekan ke segala arah. Ibu beri contoh ini. Ini adalah benda padat. Perhatikan. Contoh bahwa benda padat tidak bisa dimampatkan, masih ada ronggah-ronggahnya. Nah, ini juga benda padat, meskipun dipindah-pindah bentuknya tetap sama, tidak berubah. Ini adalah benda cair. Perhatikan, ini kalau benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti dimasukkan ke dalam mangkok bentuknya seperti jika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Nah, perhatikan, permukaannya selalu datar, tidak bergelombang. Kemudian menekan ke segala arah. Perhatikan gambar ini. Ini adalah botol, kemudian dikasih lubang. Nah, lubang paling atas sama paling bawah ini tekanannya paling tinggi, itu paling besar adalah yang paling bawah. Makanya airnya keluar lebih besar. Kemudian ini gambar menyerap dari celah-celah kecil. Benda cair itu menyerap dari celah-celah kecil. Nah, ini akan menetes seperti ini karena sudah meresap. Paham ya? Kemudian, ini ada gambar apa? Balon. Ini adalah contoh benda gas. Contoh benda gas. Benda gas itu, masih ingat, benda gas itu menempati ruang. Ciri-cirinya menempati ruang. Kalau di dalam balon, kira-kira bentuknya seperti apa? Seperti balon. Kalau di dalam ruang kelas, kira-kira bentuknya seperti ruang kelas. Kalau misalnya udara dimasukkan ke dalam ban sepeda, bentuknya akan seperti ban sepeda, juga bulat. Sudah?
Nah, sekarang, nah perhatikan nih, sifat-sifat benda. Nah, tugas individu. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Kalian, seingat kalian, setahu kalian, tulis di dalam bukunya, apa sih benda padat itu? Ciri-cirinya apa? Apa sih benda cair itu? Ciri-cirinya apa? Kemudian apa sih benda gas itu? Ciri-cirinya apa? Ditulis ya di bukunya ya. Yuk. Boleh. Tulis yang telah kalian pahami tentang pembelajaran ibu. Sebelumnya, kalian boleh bertanya. Ada yang mau bertanya tentang tugas kalian? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya? Ya. Dikasih tabel Bu. Terserah, mau dikasih tabel atau tidak, terserah. Langsung mau ditulis seperti ini misalnya. Nah, padat. Sebutkan 3 saja benda padat. Kemudian ciri-cirinya apa? Yang kalian ingat. Lebih baik seperti ini saja, jangan mengikuti yang ini ya. Ya? Iya.
Ya. Itu kan menulis ciri-cirinya, ciri-ciri benda gas, ciri-ciri benda padat, dan ciri-ciri benda cair. Ya, Bendanya juga tulis. iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa nanya. Sudah ya? Sudah, anak-anak? Coba ibu lihat hasil kalian. Ya, betul. Nah, cuma satu ciri-cirinya. Yang diingat cuma satu. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Kamu? Iya, bagus. Ya, bagus. Coba. Iya, bagus. Benda gas, benda padat, benda cair, bagus. Iya. Pekerjaan kalian sudah bagus semua ya? Sudah Ibu acungin jempol. Berarti kalian masih ingat tentang apa-apa yang telah Ibu sampaikan dari tadi. Ya, meskipun teman kalian hanya ada yang menjawab 2 ciri-ciri bendanya, nggak apa-apa. Kan Ibu bilang yang kalian ingat saja. Ada yang menjawab lengkap, bagus. Berarti kalian mengingat, ya. Sekarang Ibu akan pindah kepada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Perhatikan. Perubahan wujud benda. Sudah? Siap? Nah, ini ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Perhatikan, kalau benda padat berubah menjadi cair, itu namanya mencair. Tapi kalau kebalikannya, benda cair menjadi benda padat, itu namanya membeku.
Kalau benda cair berubah menjadi gas, itu namanya menguap karena menerima kalori. Kemudian kalau benda gas menjadi benda cair, itu namanya mengembun, melepas kalori. Nah, sekarang kalau benda gas berubah menjadi padat, namanya mengkristal. Sedangkan kalau benda padat berubah menjadi gas, namanya menyublim. Nah, sekarang Ibu misalnya benda padat bisa menjadi cair, apa contohnya? Es batu, ya ada yang jawab es batu. Terus es krim, dari es bisa menjadi air, bisa mencair karena dibiarkan di tempat terbuka. Apalagi es teh kalau ditaruh di dalam freezer kemudian menjadi beku, kalau dibiarkan menjadi cair. Nah, sekarang kalau cair, benda cair itu bisa membeku, itu kenapa? Iya, karena misalnya ditaruh di dalam kulkas, di freezer ya, kita buat es batu ya, itu kalau ditaruh di freezer itu akan menjadi padat. Sedangkan kalau cair menjadi gas itu menguap. Misalnya kita sedang memasak air, airnya kalau dibiarkan lama-kelamaan akan kering. Kemana? Karena menguap menjadi zat gas, benda gas. Sedangkan kalau gas berubah menjadi cair yang namanya mengembun, contohnya apa? Apa contohnya? Kalau misalnya pagi-pagi kalian kalau keluar di pohon, di daun itu ada titik-titik air enggak? Nah, itu dari benda gas berubah menjadi cair. Itu adalah embun yang disebut dengan embun. Kenapa disebut dengan embun? Karena itu hasil dari mengembun dari benda gas menjadi cair. Kemudian kalau benda gas menjadi padat, contohnya apa? Contohnya apa? Coba kalian keluarkan itu bukunya. Nah, contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya adalah gas menjadi padat seperti bunga es di dalam kulkas. Bunga es di dalam kulkas itu di dalam freezer kan biasanya kan ada salju itu ya. Ada es batu sebongkah seperti es batu, itu adalah wujud benda gas berubah menjadi padat, yaitu kristal-kristal es di dalam kulkas. Kemudian kalau padat menjadi gas, namanya apa? Namanya apa? Menyublim. Namanya menyublim. Nah, apa contohnya? Kampar. Tahu gak kampar? Iya. Kampar yang ada di dalam lemari lama-kelamaan akan menjadi kecil dan lama-kelamaan akan menjadi habis. Kenapa? Itu adalah perubahan benda padat menjadi gas. Seperti
Kapur barus kalau dibiarkan itu lama-lama akan kecil kemudian hilang atau habis karena telah berubah menjadi gas. Nah, ini keterangannya. Mencair atau melebur. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Es batu, lilin. Lilin kan awalnya dari benda padat ya. Kemudian kalau dibakar bisa meleleh. Kemudian kalau membeku, perhatikan, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Air yang membeku di dalam kulkas atau freezer. Lilin yang membeku dengan sendirinya ketika sudah meleleh, kemudian lilin itu dibiarkan, itu akan membeku sendiri, akan kembali menjadi padat. Yang disebut dengan menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Air yang menguap terkena sinar matahari, misalnya kalian membawa sepiring air, piring yang diisi dengan air kemudian diletakkan di panas matahari, jadi lama-kelamaan akan hilang. Nah, air yang direbus lama-kelamaan akan habis karena menguap. Kemudian mengembun, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Embun pada tanaman di pagi hari, itu contohnya. Bisa kalian catat sebentar? Boleh kalian catat? Perubahan benda yang ditulis itu. Iya, mencair, melebur, membeku. Sudah? Sofa temannya mau pinjam titik. Sudah ya? Sekarang kalian akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Silakan langsung membentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok sini, kelompok 2 di kelompok 3 di sini.
Di sini mau kelompok apa namanya? Matahari. Kemudian di sini bulan dan di sini namanya kelompok bintang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan yang akan siapa jadi ketua kelompoknya? Ayo, siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Silakan maju. Yuk, silakan maju ke depan yang jadi ketua kelompok. Nah, apa yang akan kalian pilih? Lagi. Nah, coba dibuka. Nah, yang kelompoknya siapa ini? Nadira. Ini akan mengeksperimenkan tentang benda-benda padat. Sedangkan ini akan mengeksperimenkan tentang benda-benda cair. Dan yang kelompoknya Hadid, yang kelompok matahari akan mengeksperimenkan tentang benda-benda gas. Mana yang cair? Ini cair ya. Nah, coba eksperimenkan. Dibuktikan pembelajaran yang tadi. Mana benda padat? Mana benda padat? Sini ya. Nih, eksperimenkan. Ini adalah benda gas. Perhatikan, benda gas itu menekan ke segala arah. Nah, di sini ada balon. Ibu kasih contoh. Kalau benda gas itu menekan ke segala arah. Perhatikan. Ini balon. Di dalamnya ada gasnya. Di dalamnya ada gasnya. Kalau kita pencet, ini akan menggelembung ke atas. Jadi ini adalah menekan. Ada tekanannya. Terus kalau kita sampai besar kita tiup, itu akan menggelembung. Ini adalah bentuk-bentuk benda gas. Apabila gas dimasukkan ke dalam plastik, bentuknya akan seperti, iya ditiup, akan seperti kantong plastik. Menetes, ya ini adalah tanda-tanda bahwa benda gas, benda cair berubah menjadi meresap dari kilat-kilat kecil. Ditulis hasil diskusinya ya. Nah, nanti ditulis ciri-ciri benda gasnya. Kalian juga mendiskusikan tentang perubahan wujud benda. Ya, di dalamnya ini ada apa?
Ada gasnya. Ya. Boleh. Nah, ini menandakan bahwa udara itu memenuhi ruangan dan bentuknya berubah-ubah seperti tempatnya. Sudah ya? Yuk, sekarang kalian akan ibu bagikan LKPD-nya. LKPD satu-satu dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 7. Kerjakan satu-satu. Dikerjakan satu-satu ya. Dikerjakan semua, nanti dikumpulkan ke ibu. Ya. Ini juga diisi, Bu. Iya, dikerjakan. Ini iya diisi nama kalian. Namanya siapa diisi? Bu, Kurang satu ini. Ya, yuk. Ibu kasih waktu sedikit saja karena ini sudah hampir istirahat. Nomor absennya. absen. Ya. Nomor absennya diisi, jangan lupa terus namanya juga ya. Ibu minta salah satu dari ketua kelompoknya ke sini. Nah, ketua kelompoknya ke sini maju ke depan untuk mengekspresikan, untuk mempresentasikan apa saja yang kalian ketahui tentang yang telah kalian diskusikan tadi. Coba dibaca. Coba kelompok apa ini? Kelompok bintang. Kelompok bintang silakan sini jajar. Nah, kelompok bintang silakan dibaca hasil diskusinya bersama teman-temannya. Benda gas menjadi padat dan benda padat menjadi gas. Iya. Adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya bunga es yang terdapat di dalam freezer salju di musim dingin, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya tempered atau pewangi lemari yang lama Iya. kemarin dan habis. Iya, tepuk tangan buat kelompok bintang. Bagaimana menurut kalian tentang diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok bintang? Bagus ya? Lah, coba. Sudah duduk. Kamu yang keras membacanya. Membaku benda cair berubah menjadi padat disebut membaku. Air kita dimasukkan ke freezer.
Contoh coklat batang dibiarkan di tempat terbuka maka akan mencair. Iya, coklat batang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair. Akan mencair dan kembali mencair dan segera dimasak hingga mencair. Iya, itu yuk. Yang kamu benda cair menjadi gas dan benda gas menjadi cair. Menguap proses benda cair. Iya, menguap dan mengembun. Gas disebut menguap, contohnya air kalau dipanaskan di matahari atau di atas kompor ada asap panas yang disebut dengan keras. Iya, tepuk tangan buat kelompok matahari. Bagaimana tanggapan kalian tentang hasil diskusi teman kalian? Bagus, ya, bagus semua ya. Berarti sudah paham semua pembelajaran ibu ya? Ya. Nah, sudah dikerjakan itu? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oh, ini sudah. Sudah? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Sudah? Wah. Bagus sekali. Oh, sudah. Coba Ibu lihat. Wow. Sudah ya? Coba dikumpulkan. Dikumpulkan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang sudah selesai dikumpulkan? Ya. Ya, oh bagus. Yuk dikumpulkan semua yang sudah. Sudah ya? Coba lihat. Oh belum, tinggal sedikit. Oh sudah. Coba sekarang dikumpulkan semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Siapa tadi yang bilang sudah? Kelompok matahari. Iya sudah, coba dikumpulkan sini. Nih kelompok matahari sudah? Ya, kelompok matahari sudah. Kelompok bulan juga sudah? Iya, yuk dikumpulkan. Kelompok bintang sudah? Iya. Sini dikumpulkan. Wow, hasilnya sudah bagus semua ya. Hasilnya sudah bagus-bagus semua. Kalian berarti sudah banyak yang paham ya. Bagus. Ya. Ada yang bisa membacakan hasil eksperimennya? Tadi kan hasil diskusi yang dipresentasikan. Apa hasil eksperimennya? Ciri-ciri benda? Di sini benda cair. Ya, coba ketuanya maju ke depan. Coba di bawah salah satunya. Ada yang membantu, ada yang membantu. Iya, ada yang membantu bawakan. Nah, perhatikan teman kalian telah melakukan eksperimen tentang benda cair, membuktikan bahwa benda cair itu adalah meresap. Iya, meresap dari celah-celah kecil sehingga menetes. Ini buktinya bahwa benda cair meresap dari celah-celah kecil. Yuk.
Bagaimana eksperimen teman-teman kalian yang kelompok bulan? Bagaimana? Bagus, sudah benar-benar membuktikan. Kelompok bintang, coba di bawah itu kelerengnya. Iya. Ini membuktikan bahwa benda padat tidak bisa dimanfaatkan. Bagus, benda padat tidak bisa dimanfaatkan, tetap ada rongga. Bagaimana hasil eksperimen teman kalian? Iya, bagus. Tepuk tangan dong kalau bagus. Iya. Coba sekarang yang benda gas. Bagaimana hasil eksperimennya? Coba. Siapa yang bisa mau maju mempresentasikan hasil eksperimennya? Nah, bawa sini, Hadid. Nah, dari balon yang telah kalian tiup, ini membuktikan bahwa udara gas. Iya, bahwa ini berisi gas dan gas memenuhi ruangan ya. Betul? Ah, betul. Memenuhi ruangan, kemudian seperti bentuknya. Gas berbentuk seperti bentuknya. Kalau dimasukkan ke balon ya seperti balon. Tepuk tangan buat kelompok matahari. Ya. Baik. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Ya. Pekerjaan kalian sudah bagus semua ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kalian pelajari. Masih ingat? Tentang apa saja yang telah kalian pelajari? Iya, tentang wujud benda dan perubahannya. Wujud benda dan perubahannya. Masih ingat bagaimanakah tentang benda yang mengkristal? Benda yang mengkristal dari benda gas menjadi benda padat. Misalnya apa? Bunga es. Seperti salju. Masih ingat bagaimana benda cair itu menguap? Masih ingat bagaimana benda cair itu menguap? Ditaruh dulu balonnya. Ditaruh dulu balonnya. Masih ingat? Ketika dimasak kemudian menguap. Nah, sekarang Ibu coba tanya, apa saja benda, macam-macam benda itu? Ada benda padat, cair, dan gas. Contohnya kalau benda padat, iya, lemari. Kemudian kalau benda cair, bensin. Kalau benda padat, kalau benda gas, ya asap. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari tentang materi tentang wujud benda dan perubahannya. Masih ingat kan ya? Coba Ibu mau minta satu saja yang bisa mengingat tentang ciri-ciri benda cair. Apa ciri-ciri benda cair?
Apa ciri-ciri benda cair? Iya, mencair. Terus menekan ke segala arah. Lagi. Siapa lagi? Apa? Benda cair. Iya, berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau benda gas gimana? Ciri-ciri benda gas. Iya, ada di menekan ke segala arah. Kemudian menempati seluruh ruang. Volumenya tetap, tidak berubah-ubah, dan ada di segala tempat. Itu adalah contoh-contoh benda cair. Ada lagi yang bisa menyebutkan tentang ciri-ciri benda? Sudah paham semua ya? Sudah mengerti apa yang telah dipelajari sama Ibu? Iya. Nah, coba ini ditaruh dulu ya, biar tidak tumpah. Nah, ini termasuk apa ini? Cair, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini termasuk benda, ciri-ciri benda cair. Nah, pembelajaran selanjutnya, kita nanti ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya yaitu gaya di sekitar kita. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita. Sudah siap mau pulang? Ayo sekarang dibereskan dulu segala sesuatunya, masukkan ke dalam tasnya. Sudah? Sudah siap semua? Nah, nanti kalau sudah pulang sekolah, bagaimana ke mama sama papanya? Salim mengucapkan salam ya. Jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, biar tetap semangat bersekolah, semangat belajar sehingga menjadi anak yang pintar. Ya. Jadi jangan lupa sarapan. Besok kalau mau berangkat sekolah jangan lupa sarapan. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan pulang. Coba tangannya semua di atas bangku. Sudah siap? Ya. Coba sekarang Teguh ke sini lagi untuk mempersiapkan teman-temannya. Siap diri kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji hanya bagi Allah. Amin. Sudah, yuk. Sudah. Pulang. Ya, jalan. Pulang lagi. Ya.